Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah bisnis itu benar-benar tahu berapa modal untuk bikin satu produk? Ini bukan sekedar tebak-tebakan loh, ada semacam kode di baliknya, dan sebentar lagi kita akan bongkar kode itu bareng-bareng. Coba bayangin deh, kamu baru aja mulai bisnis kaos. Kalau cuma buat satu kaos, ngitung biayanya kayaknya gampang ya. Kain, sablon, tenaga kerja. Kelihatannya simpel kan? Tapi tiba-tiba duar, ada pesanan gede masuk. Nah, pertanyaan yang tadinya simple itu jadi jauh lebih rumit. Apa biayanya tinggal dikali 1.000 aja? Kayaknya nggak segampang itu. Nah, inilah yang kita sebut masalah 1.000 kaos. Ini tantangan beneran yang dihadapi banyak banget pengusaha dan ini inti dari apa yang bakal kita pecahin hari ini. Dilemanya jelas banget. Salah pasang harga sedikit aja, akibatnya bisa fatal. Terus solusinya gimana? Ini bukan sulap, tapi soal pemahaman yang mendalam tentang gimana biaya kamu itu berperilaku. Kuncinya ya di situ. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Anggap aja kita ini detektif biaya. Kita akan kumpulin petunjuk buat memecahkan teka-teki harga ini. Dan kita mulai dari yang paling dasar dulu. Petunjuk pertama dan paling penting, kita harus paham ada dua jenis biaya. Ada biaya tetap, contohnya sewa ruko, yang jumlahnya ya segitu-gitu aja mau kamu bikin satu kaos atau 1.000 kaos. Terus ada biaya variabel, kayak harga kain per kaos, yang bakal naik terus seiring jumlah produksi. Nah, bisa bedain dua ini aja udah langkah besar. Sekarang, ini mungkin kelihatannya kayak rumus matematika dari buku yang udah lama kita lupain ya. Tapi percaya deh, ini adalah kode rahasia untuk bisa memprediksi total biaya kamu. Ini namanya fungsi biaya. Dan sebenarnya, ini jauh lebih simpel dari yang kamu kira. Yuk, kita pecahin kodenya satu-satu. Y itu total biaya yang pengen kita cari tahu. A itu semua biaya tetap kita, sewa, gaji, dan lain-lain. B itu biaya variabel buat bikin satu kaos. Dan X ya jumlah kaos yang mau kita produksi. Tuh kan, setiap huruf punya peran yang jelas banget di cerita ini. Oke, rumusnya udah tahu. Tapi, gimana cara kita nemuin angka yang beneran buat A dan B? Nah, disinilah kita masuk ke bagian prakteknya. Yuk kita lihat beberapa alat yang bisa kita pakai. Tenang, tenang. Kamu nggak perlu jadi ahli statistik buat yang satu ini. Metode tinggi rendah ini langkah pertama yang gampang banget buat pengusaha kaos kita. Ini cara cepat buat dapat perkiraan yang cukup solid. Buat pakai metode ini, kita cuma butuh dua data dari catatan bisnis kita. Pas lagi sibuk-sibuknya, sama pas lagi sepi-sepinya. Di sini, kita punya data nih. Bulan Februari itu titik tertinggi. Pakai 2.000 jam mesin, biayanya 600 pound. Terus bulan Maret itu titik terendah, cuma 750 jam, dengan biaya 250 pound. Oke, ayo kita hitung bareng-bareng, pelan-pelan aja. Langkah pertama, kita cari selisih antara yang tinggi dan yang rendah. Selisih jamnya 1.250 jam, terus selisih biayanya 350 pound. Oke, kita simpan dulu angka ini. Langkah kedua, kita cari biaya variabel per jam, si B ini. Caranya gampang, tinggal bagi selisih biaya sama selisih jam. Jadi 350 pound dibagi 1.250 dapatnya 0,28 pound per jam. Nah, B-nya udah ketemu. Terakhir, kita pakai angka-angka tadi buat nemuin biaya tetap atau si A. Setelah dihitung-hitung, kita dapat angkanya 40 pound. Dan gitu aja, kita berhasil. Sekarang kita punya fungsi biaya khusus buat bisnis kita. Pakai rumus ini, kita bisa prediksi total biaya buat produksi berapapun. Keren banget kan rasanya? Metode tinggi rendah tadi udah oke banget. Tapi kalau kamu mau akurasi tingkat dewa, para profesional biasanya pakai alat yang lebih canggih lagi. Namanya analisis regresi. Apa sih yang bikin regresi ini lebih canggih? Coba bayangin, kamu taruh semua data biaya kamu di satu grafik. Nah, regresi ini secara matematis akan mencari satu garis lurus yang posisinya paling pas di antara semua titik data itu, bukan cuma dua titik paling ekstrim. Jadi hasilnya jauh lebih akurat dan bisa diandelin. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Masih ada satu lapisan lagi nih dalam estimasi biaya yang bisa jadi keuntungan besar buat bisnis kamu. Sesuatu yang sering banget dilewatkan. Pasti pernah ngerasain kan, waktu pertama kali coba sesuatu yang baru, rasanya lambat dan kaku. Tapi makin sering dilakuin, makin cepet dan jago. Nah, itulah yang disebut kurva pembelajaran. Di bisnis, ini artinya makin banyak kaos yang dibuat, karyawanmu makin efisien. Dan ini secara langsung nurunin biaya tenaga kerja per kaosnya. Coba lihat data ini.
Tingkat pembelajaran 80% itu artinya setiap kali total produksi jadi 2 kali lipat, waktu rata-rata per unitnya turun 20%. Dari 100 jam buat kaos pertama, jadi rata-rata 80 jam pas bikin 2 kaos, terus 64 jam pas bikin 4. Ini efisiensi yang nyata, yang bisa diukur dan diprediksi. Jadi setelah semua investigasi kita ini, apa sih hasilnya? Yuk kita balik lagi ke masalah kita di awal dan lihat gimana pengetahuan baru ini bisa jadi solusinya. Nah, inilah intinya. Dengan paham perilaku biaya, kamu nggak lagi main tebak-tebakan. Kamu bisa pasang harga buat pesanan besar itu dengan pede, karena kamu tahu persis di mana titik untungmu. Kamu bisa merencanakan masa depan bisnis dengan jauh lebih baik. Intinya, kamu baru aja dapat kekuatan super baru buat bisnismu. Kamu bisa nentuin harga lebih cerdas, bikin anggaran yang beneran akurat, ngambil keputusan penting dengan penuh percaya diri, dan merencanakan pertumbuhan yang strategis bukan cuma ngandelin untung-untungan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa biayanya, tapi dengan pemahaman yang sejelas ini tentang biaya-biaya kamu, kira-kira pintu peluang mana yang bakal kamu buka? Apa yang akan kamu bangun selanjutnya? Kemungkinannya sekarang jadi nggak terbatas.